Baik, kita lanjut kembali ke khabar lagi. Khabar ada dua. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Artinya, kalau ingin lebih jelasnya, langsung ke contohnya, Ibu. Kalau belum contohnya itu memang nggak jelas. Kurang jelas. Khabar mufrad. Nah, yang pertama adalah khabar mufrad. Nah, mufrad itu sendiri, ya. Nah, untuk memudahkan, mufrad sendiri dia. Nah, ini yang pertama, khabar mufrad. Kita pahami dulu khabar mufrad karena pembagiannya memang agak beda. Khabar mufrad contohnya adalah Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Nah, ini maksudnya mufrad. Artinya Zaidun cuma terdiri dari dua kata, ya. Zaidun ya cuma lafaz Zaid, qaimun ya cuma lafaz qaimun, khabarnya ya satu qaimun. Zaidun ini mubtadanya satu, ini cuma Zaidun saja. Tidak terangkai-rangkai lagi dengan lafaz atau yang lain atau huruf yang lain, tidak ada. Ini namanya mufrad. Nah, itu kalau bingung tentang mufrad, nah, seperti ini. Zaidun qaimun. Zaidun ya cuma lafaz Zaid saja, yang tidak qaimun cuma lafaz qaimun saja yang menjadi khobar. Nah, itu namanya khobar mufrad. Nah, qaimun itu khobar. Cuma lafaz qaimun saja khobarnya. Nah, itu namanya mufrad. Tidak terangkai, khobarnya tidak terangkai. Cuman qaimun saja. Nah, itu namanya khobar mufrad. Zaidun qaimun artinya Zaid berdiri. Kalau udah secara lengkap, Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah orang yang berdiri. Kemudian selanjutnya ada namanya khabar ghairu mufrad. Nah, berarti sudah ada gambaran, berarti ini tidak mufrad. Nah, tidak sendiri-sendiri. Nah, khabar ghairu mufrad itu dibagi lagi menjadi empat. Nah, dibagi lagi, ada pembagian lanjutannya. Apa? Yang pertama adalah jar majrur. Satu, jar majrur. Dua, dhorof. Tiga, fi'il beserta fa'ilnya. Empat, mubtada beserta khobarnya. Nah, sudah lebih, penjabarannya lebih, karena sudah ghairu mufrad, tidak sendiri, berarti terangkai deh ya khobarnya nanti. Contoh yang pertama, jar majrur Zaidun fiddari. Nah, mana yang menjadi khabar ini khabarnya? Ah, Zaidun fiddari. Zaidun menjadi mubtada, fiddari menjadi khabar. Nah, bukan adaru saja, ada kemasukan fi-nya ini. Kemasukan huruf jer. Ada fi, ada adari. Nah, berarti tidak sendiri kayak contoh yang di atas tadi. Dia berdua, berdua dengan huruf jar khobarnya. Makanya disebut dengan ghairu mufrad, tidak sendiri. Nah, Zaidun fiddari. Zaid ada di rumah. Nah, Zaid ada di rumah. Zaidun adapun Zaid fiddari ialah berada di rumah. Kalau dimaknai, diterjemahkan secara makna sesuai dengan kedudukan. Jar majrur. Nah, terdiri dari jar majrur. Kemudian ada yang zorof. Nah, contohnya adalah mana khobarnya, kita kasih tanda karena titik tekannya pembahasannya di khobar, kita lingkari yang khobar. Zaidun jadi mubtada, setelah mubtada pasti ada khobar, berarti indaka menjadi khobar. Indaka ini namanya khobar. Cara bacanya pun sudah beda, bukan rofa, bukan berarti indaku, tidak. Fidaru tidak, karena udah terangkai dia. Indaka, ada indah, ada ka. Nah, namanya zorof. Nah, ini zorof. Artinya Zaidun Zaid indaka berada di sampingmu. Berada di samping, itu namanya zorof makan. Nanti ada juga pembahasannya. Nanti di hampir-hampir ke belakang ada pembahasan namanya bab zorof. Nanti ada pembahasan khusus. Nah, intinya khabar ghairi mufrad dia tidak sendiri. Ada indah, ada ka, seperti itu. Kemudian yang ketiga, fiil beserta fa'ilnya.
khobarnya berupa fiil beserta fa'ilnya. Ah, ini rangkaiannya lebih lagi. Mana khobarnya? Kita kasih tanda. Mana khobarnya ini? Saya hanya ingin mengurungi yang menjadi khobar saja. Ini Zaidun mubtada. Mana khobarnya? Koma. Nah, fiil. Khobarnya berupa fiil. Beserta fa'ilnya. Yang namanya fiil. Katanya kemarin pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Abuhu. Fa'ilnya berupa abu. Fa'il daripada fiil yang berupa koma. Subjeknya abuhu. Predikatnya kita kerjanya koma. Koma ini menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar dari Zaidun. Mubtada Zaidun, koma adalah khobarnya. Tapi khobarnya sekarang berupa fi'il. Nah, namanya khobar ghairu mufrad. Karena sudah terangkai. Sudah terangkai. Karena namanya fi'il pasti ada fa'il. Seperti itu. Nah, ketepatan fa'ilnya ini berupa isim dom, zohir, nampak. Abu ini namanya termasuk fa'il yang terdiri dari asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir mubtada beserta khabarnya. Mubtada beserta khabarnya. Contoh Zaidun jariyatuhu. Zahibatun. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ini harkatnya keliru. Yang betul itu seharusnya harkatnya ini jariyatuhu. Jariyat ini jariyatahun. Keliru. Yang betul adalah jariyatuhu. Mana mubtada'nya? Zaidun. Jadi mubtada. Mubtada pasti ada khabar. Mana khabarnya? Khabarnya adalah jariyatuhu. Ialah. Zaidun adapun Zaid jariyatuhu ialah amat jariyatuhu jariyah amat budak. Kalau bahasa dulu itu budak, sekarang nggak ada budak ibu ya. Jariyatuhu ialah budaknya Zaid, zahibatun ialah pergi. Zahibatun ialah pergi. Lebih banyak lagi rangkaiannya. Rangkaiannya sama kayak yang nomor 3 ya kayak. Intinya mulai dari awal nomor 1 sampai nomor 4 itu terangkai semua. Namanya saja khobar ghairu mufrad, khobar yang tidak sendiri. Tapi dia terangkai dengan lafaz, dengan pelengkap lafadznya. Nah, Zaidun jadi itu menjadi khobar. Makanya tu seharusnya dibacaannya, bukan ta di sini ya, jariyatuhu. Zahibatun jadi apa? Ya jadi khobar juga. Khobar mana tadanya? Jadi jariyatuhu. Nah, bisa dipahami tidak yang mengenai khabar mufrad dan khabar ghair mufrad? Kalau khabar mufrad, insya Allah paham karena khabar yang biasa, tidak ada hal-hal yang lain. Kalau yang ghair mufrad mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali, silahkan Besi Mimi. Terangkai-rangkai dia. Namanya saja ghair mufrad, tidak sendiri, terangkai. Silakan. Apaan Pak Ustadz ya Atau mau bertanya. Silakan. Untuk khobar ghair mufrad yang untuk fiil beserta fa'ilnya Pak Ustadz yang nomor 3 betul nomor 3 itu ya. itu Zaidun, abuhu. Mm-mm. Zaid ayahnya telah berdiri. Uh-uh. Berarti maknanya di sini ayahnya Zaid yang telah berdiri gitu ya Pak Ustadz? Betul betul. Ayahnya Zaid yang berdiri. Ayahnya Zaid yang telah berdiri gitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Ayahnya Zaid yang telah berdiri, bukan Zaidnya. Bukan Tapi Zaidnya ya? bukan, tapi Ayahnya. ayahnya dia yang berdiri. Itulah sudah terangkai dia. Terus kalau yang untuk mubtada beserta khobarnya, contoh nomor 4, Empat. Zaidun Jariyatuhu. jariyatuhu zahibatun. Zahibatun. Kalau di
tulisan di buku ini tadi kan tahun katanya. Sepertinya Iya, tanwin, itu salah Ibu ya. Pak. Salah Salah, itu. Iya. salah berarti Ya betul, jariyatuhu jariyatuhu zahibatun. zahibatun. Ini Nah, kan berarti yang khobarnya ini berasal dari mubtada dan khobar gitu ya. Berarti uh, jariyah uh, sebagai mubtadanya dan uh, zahibatun itu khobarnya di betul. posisi. Cuma kalau Kalau misalnya tadi dihilangkan oh coba tanwinnya, eh, gimana Bu? Diulang gimana Ibu sih tadi barusan? ini kan nomor 4. Nomor 4 Ah, itu kan apa khobar wairu mufrad ah, ah. yang ada mubtada Hmm, beserta khobarnya. betul betul. Terus Nah, kalau dicontohkan Zaidun Zaidun jariyatuhu zahibatun. ya ya, Zaidun itu kan mubtada. ya biasa Nah, mutada. yang jariyatuhu zahibatun itu adalah khobar. Zahibatunya jangan dibaca dulu zahibatunya Ibu. Jariyatuhu menjadi khobar. Nah, Jadi jariyatuhu itu menjadi khobar dari mana? Menjadi khobar dari Zaidun. Zaidun kan mubtada. Mana khobarnya Zaidun? Jariyatuhu. Udah di situ. Kemudian jariyatuhu itu plus statusnya sebagai mubtada. Nah, iya. jadi di jariyatuhu saja itu ada dua status, Ibu sih ya. Jadi Iya, makanya ini berlapis-lapis statusnya kan Pak Ustadz. berlapis-lapis. Ya, di jari itu ada Heeh. dua status. Status pertama adalah sebagai khobar, status kedua dia sebagai mubtada. Sementara Hmm. khobarnya jariyatahu adalah zahibatun. Iya, seperti itu betul. Mm-mm. Hmm. Jadi tanwin apa jariyatuh itu enggak tanwin ya Pak Ustadz di belakangnya? Oh, enggak boleh tanwin dia. Dia Enggak. domir ibu ya. Enggak boleh tanwin Oh iya kan. karena domir yang Oh, kembali kepada Zaidun. oh ini karena dia domir. Kalau yang di Iya. zahibatun itu memang lafaznya yang seperti itu ya Pak Ustadz. Dia memang asli lafadznya mu'annas ya Bu ya. Lafaznya Iya. zahibah gitu ya, zahibah. Oke. Mm-mm. Betul Hmm. seperti itu. Memang terangkai-rangkai kayak gini sudah kalau masuk kepada yang khobar beda dengan yang mubtada. Mubtada itu lebih simpel lebih sih ya. Yang mubtada lebih simpel Hmm. pembagiannya kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang mubtada ada yang mubtada rofa, ada yang khobar mufrad dan ghairu mufrad. Kalau yang mufrad yang intinya kalau khabar mufrad itu khabar yang biasa Ibu ya. Kayak contoh di atas tadi, Ya. kemudian yang khabar ghairu mufrad lah yang memiliki beberapa kelanjutan pembagian yang ada empat ini ada majrur, zorof, failnya. Intinya kalau ada khabar sudah terangkai, berarti dia namanya nanti kita tandai dia itu namanya khabar ghairu mufrad. Oh, ini rumus. Kalau sudah terangkai. Seperti itu. Terus Pak Ustadz ini kalau untuk Nah, mengartikannya ya, yang nomor 4 tadi, kalau jariyatuhu tadi apa artinya Pak Ustadz? jariyatuhu itu budaknya. Budak. Iya, budak. Ah, Budaknya Ibu isi ya. Jariyatuhu itu budak. budak. Nah, Oh, oh, jariyatuhu oh, itu kalau di sini budak. diartikan gadis ya. Amat gadisnya. Ya, di sini amat. Nah, di situ ada amat Ibu isi ya. Nampak kan? Zahid Iya, amat amat. gadis amat. Amat itu budak Ibu yang. Mm-mm. Namanya Mudah, mudah artinya Pak. budak perempuannya ya. Jaria itu dulu kan ada budak Ibu ya. Iya, Dulu. iya, Itulah iya dulu. jariah namanya. Budak gadisnya itu namanya jariah. Kalau zahibatun apa artinya? Oh, pergi ya. Zahibatun pergi. Nah, pergi. Kenapa ada tunnya? Ya, karena mubtada'nya ada muannas dia jariyata. Jariyatu ya. Jariyah kan itu muannas, makanya khobarnya dikasih tanda muannas. Mana? Nah, seperti itu.
Tapi artinya amat gadisnya pergi itu gimana maksudnya tuh Pak Ustadz? Iya, itu Kalau dilihat dari artinya Zaid amat gadisnya pergi. Ya artinya itu kurang sulit Ibu ya kalau dipaham, kalau dibaca ya Zaid amat gadisnya kalau pergi. Kalau kalau ya dilangsung ini maksudnya adalah uh, kalau diterjemah secara lebih mudah, kalau saya terjemah lebih mudah, budak gadisnya Zaid itu pergi. Nah, itu maksudnya. Budak Zaid, budak gadisnya Zaid itu pergi. Nah, itu. Di budak sini budak gadis budak gadisnya budak. Zaid itu pergi. Budak gadisnya Zaid itu pergi. Di sini kan artinya Zaid amat gadisnya pergi. Kayak jadi sulit. Kalau dipermudah, Iya, terjemahnya dipermudah. budak gadisnya. ah, budak gadisnya Zaid itu pergi. Maksudnya ini budak perempuan gitu ya Pak Ustadz? Budak perempuan. Perempuan. Budak. Jadi Zaid ini punya budak budak perempuan gitu ya? Iya, iya. Dan ia pergi. Hmm. Dan dia pergi. Iya, seperti itu. Oh, Nah, iya karena kalau ngelihat apa ini kalau terjemahan ini ini, terjemah sesuai mm, ininya Ibu. Apa ngikuti susunan lafaz ngikuti runtutan lafadznya. Ya Zaid pertama diterjemah. Kemudian jadi mm, itu ya itu sulit. Seperti kok Doraba Amron memukul Zaid kepada Amr, lebih mudahnya kan Zaid memukul Amr gitu ya. Susunan dia diterjemahkan sesuai susunan Arabnya. Padahal berbeda. Cuman seperti ibu di apa PPTK itu ngikuti urutan lafadznya. susunan lafaz Iya, Arabnya, susunan lafaz lafadznya. Arabnya. Nih. Cuma khawatirnya nanti apakah ini salah ketik juga atau apa? Karena amatnya, Iya, kalau Bapak Zaid mengartikan tadi kan budak gadisnya, Zaid budak gadisnya Ahmad Zaid itu pergi. Zaid Atau amat ini gadisnya atau salah ketik pergi. atau apa itu? Kayaknya Heeh. ini cuman Nggak ada. apa ya diartikan secara apa tertib beruntun ini Bu. Karena Zaidun Zaid jadi itu amat gadisnya ya kan? Zaiwatun pergi jadi satu-satu. Kalau diterjemahkan secara mudah seperti bahasa Indonesia, maka artinya adalah budak gadisnya Zaid, iya itu pergi. Oh, Budak arti gadisnya Zaid itu pergi. Nah, makna amat ini budak ya, Pak Ustaz? iya budak ya amatnya. Saya tadi Oh, juga saya baru tahu, Pak Ustaz. ini amat-amat apa dari tadi saya. Saya Iya, baru ingat kalau amat oh tuh biasanya kan heeh, amat kecil amat. Oh, kok amat biasanya gitu iya ya, Pak Ustaz. amat ini dia ngikuti Oh, iya astagfirullah. ngikuti itu amat Oh, itu maksudnya budak artinya ya budak. saya baru teringat ini apa lihat jariah itu budak budak gadisnya Oh, tuh biasanya amat itu amat itu bahasa Arabnya Ibu Isi ya amat itu bahasa Arabnya amatun amat berarti budak. Seperti iya, itu. iya, iya, iya. Iya, makanya agak Ya, saya agak juga tadi awalnya apa? apa Agak nih bingung. terjemahnya Zaid Iya. amat gadisnya. Heeh. Padahal jadi itu saya belum berpikir ke situ. Oh, maksudnya ini ternyata diterjemah satu-satu dia maksudnya. Jadi nggak kayak Hmm. nggak mafhum, kayak nggak dipaham kalau diterjemah Iya, iya. ikuti seperti itu. Iya. Mm. Tapi khobar ghairu mufrad ini Pak Ustadz, Ya, i'rabnya tetap rofa ya Pak Ustadz ya? eh sama Enggak, irobnya itu rofa asalnya tapi kembali lagi yang karena saya bahas tadi kayak heeh, Fidari saja. Kalau ditanyakan Zaitun apa Mutada dibaca apa Rofa Zaid karena heeh, Mutada. Fidari itu ya heeh, khobar itu dibaca Rofa. Nah, terus kok Fidari kok enggak ru mama iya karena heeh. rofanya berarti dikira-kirakan. Kenapa? Oh, Karena rofa ada dikira-kira kan. iya secara perkira Status. maknan. Nah, Heeh. biasanya maknan secara perkiraan. Makanya i'rab itu takdiron olafgon. I'rab itu ada dua unsur, ada unsur secara lafat, ada unsur secara
perkiraan, dan ini ketepatan kepada yang perkira secara makna saja. Kenapa? Karena dimasuki oleh amil lafzi berupa fi, yaitu huruf jer. Seperti itu. Jadi lebih kuat dia Ibu ya. Amil lafzinya daripada amil maknawinya lebih kuat. Fiddari. Bisa dipahami? Kayaknya kita di sini dulu ini. Makanya harus paham, betul-betul paham yang pembagian yang 4 ini, Miss. Pokoknya kalau Zaidun koma, Zaidun koma, aduh, ada lagi Ibu Mimi, ada mau tanyakan Ibu Mimi? Pas dulu, Ustaz. Nanti ya ini masih ada dulu ditanya kemudian ini udah selesai. Alhamdulillah udah selesai ternyata kada dan khobar. Kada dan khobar, nanti ini kada dan khobar udah selesai. Nanti kita praktek untuk pertemuan berikutnya, praktek mubtada, khobar, plus sekaligus praktek sorofnya, Ibu ya. Tidak ada lagi, Bu ya? Kalau yang untuk mubtada isim domir, Pak Ustadz, berarti Ya. memang diawali oleh domir yang 12 itu, Pak Ustadz. Betul. Memang diawali sama dia. Nanti banyak Kalau contohnya. melihat bacaan, melihat suatu susunan kalimat di Al-Quran misalnya, kalau diawali dengan 12 isim domir ini, berarti dia masuk kepada mubtada isim domir gitu. Langsung mubtada isim domir dengan syarat dia ada di depan. Iya. Jangan ngerti ya, maksudnya ada di awal kalimat. Posisinya di awal Posisinya kalimat, di awal mesti di kalimat. awal. Mesti di awal kalimat. Karena mubtada. Contoh-contoh ini. Yang nomor 1 ini al mubtada'u huwa. Huwa huwa ini kan di awal kalimat Ibu ya. Ini ada di awal kalimat. Al mubtada'u huwa. Berarti huwa ini jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada apa? Ini mubtada namanya isim dhamir. Al-ismu itu apanya, Pak Ustadz? Khobarnya, al-ismu Khobarnya. khobarnya. Pokoknya enak, nanti kita langsung ke praktek ke Quran, tambah mantap nanti Bu. Kalau belum ke Quran, kayaknya masih kurang. Kalau sudah praktek langsung, bisa mantap nanti. Pemantapan istilahnya, praktek gitu ya. Langsung kita nanti prakteknya di pekan berikutnya langsung dengan yang sorofnya yang kemarin. Kita gabungkan nanti. Syaratnya, kaidahnya, mubtada itu pasti menjadi awal kalimat. Nah, itu kaidahnya Ibu Isi ya. Jadi bukan dari semuanya tiap ketemu ini enggak. Tapi tanda-tandanya memang seperti itu. Tapi harus yang 12 ini, yang domir, memang dari situ, dari yang salah satu 12 ini. Dan mubtada itu dan ya harus ma'rifat. Nanti ada keterangan Harus lagi. ma'rifat. Iya, harus ma'rifat. Nanti ada keterangannya kayak harus ma'rifat atau nakirah. Harus ma'rifat. Banyak kaidah-kaidahnya nanti Bu ya. Ke berikutnya. Ini masih panjang tentang ini, tapi untuk secara dasar bab mubtada dan khabar kita sudah selesai. Mungkin udah selesai Bu ya. Kalau nggak ada lagi, saya tutup dulu untuk malam hari ini. Ya, karena nggak bisa sampai jam 8.30. Karena saya kayaknya langsung berangkat. Nanti kita langsung praktek mengenai dan
khabar. Atau Ibu Isi kalau ingin menyetorkan contoh boleh. Ibu Isi kalau ingin menyetorkan contoh pasangan mubtada dan khabar, baik yang mufrad atau yang ghairu mufrad, bisa disetorkan ke saya juga nanti Ibu Isi ya. Langsung yang dari Quran. Ya, baik Pak Ustadz. Insya Langsung, Allah. langsung iya, kalau sempat saja. Baik, kita akhiri dulu ya. Mohon maaf karena saya tidak bisa sampai ini jam 8.30, masih ada kumpulan. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, ilal liqa. Ma'assalamah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Afwan. Wa iyyakumah.